Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak akan memberikan kajian yang panjang, oke. Kajian yang panjang atau penjelasan yang rumit, tapi to the point saja, karena di dua pertemuan sebelumnya ya, lebih tepatnya eh, hampir 1 bulan yang lalu, sejak 1 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan perihal-perihal terkait dengan isu intertekstual atau gampang mudahnya bagi teman-teman yang masih apa namanya belum masuk di postgraduate atau di apa strata magister. Jadi yang disebut dengan intertekstual itu adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk memahami sebuah teks dengan asumsi bahwa sebuah teks itu muncul dari bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan yang ada sebelumnya. Misalnya saya sebut eh kalau kita baca novelnya J.K. Rowling ya, Harry Potter, itu kan ada 7 series ya, ada 7 buku, eh, dan nanti difilmkan bahkan, dan Deathly Hallows yang film yang terakhir itu bahkan 2 part. Kita kalau misalnya nonton eh, apa namanya seri yang terakhir misalnya ya The Deathly Hallows itu, kita juga nggak akan mungkin paham bagaimana kok bisa begitu tiba-tiba tanpa kita melihat film-film yang pertama. Demikian pula dalam buku-buku, jika kita membaca sebuah buku, kadang penulis tidak menjelaskan secara detail apa yang dia maksud kalau kita tidak melihat di buku-buku yang telah ditulis sebelumnya. Itu asumsinya. Atau asumsi yang kedua adalah bukan buku-buku yang ditulis, tetapi buku-buku yang dirujuk oleh penulis. Kayak gitu. Misalnya, kalau teman-teman baca karya-karya ulumul Quran, ya, khususnya kontemporer, kita sebut misalnya Abdullah Said, membaca Al-Quran apa namanya di abad 21 itu, kita juga akan mengalami kesulitan kalau kita tidak merujuk apa-apa saja yang dikutip oleh Abdullah Said. Karena pembahasan Abdullah Said tentu sangat mendalam dan berakar dari sebuah isu yang global, isu yang apa namanya yang banyak dikutip ya dalam buku-buku filsafat, khususnya filsafat apa namanya hermeneutik. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita ngomong soal intertekstual, maka Quran diasumsikan oleh para orientalis itu punya sisi interteksnya. Uniknya, uniknya, uniknya adalah ada interseksi. Interseksi itu gampangnya persinggungan ya. Interseksi itu adalah persinggungan antara eh, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dengan kitab-kitab sebelumnya. Interseksi ini sama dengan apa yang dipikirkan oleh para orientalis, ya khususnya yang fokus pada studi Quran. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Muhammad dengan mengutip atau dengan menjiplak eh, apa namanya kitab-kitab terdahulu. Nah, ini unik sekali. Interseksi ini kita bilang bersinggungan atau bertemu, tetapi satu fakta yang dilihat dengan cara yang berbeda. Jadi faktanya adalah, kita sebut aja faktanya adalah Al-Quran dan Bible ada kesamaan. Tetapi kebetulan dari perspektifnya orang Islam mengatakan Quran itu uh, musaddiqan wa muhaiminan. Jadi satu membenarkan dan mengafirmasi, yang kedua adalah mempreservasi atau menjaga ajaran-ajaran umat terdahulu. Dalam artian ini adalah apa yang ada di Taurat dan Injil. Tentu ada beberapa apa namanya koreksi-koreksi di dalamnya. Berbeda halnya dengan apa namanya dengan umat Muslim, ya, dengan paradigma Islam melihat hubungan antara Quran dan Bible.
para orientalis malah berpikir bahwa Muhammad menjiplak atau mengkutip Bible gitu. Jadi dua hal yang berbeda dilihat dengan cara yang berbeda, padahal faktanya adalah ada kesamaan. Gitu. Jadi penafsiran atau penerjemahan para orientalis terhadap kesamaan antara Quran dan Bible ini tampak sekali bedanya dengan apa yang kita pahami. Nah, ini yang kemudian yang mengawali inspirasi dari tulisan saya itu untuk membahas apa bentuk intertekstual yang balance atau yang seimbang. Jadi saya itu dalam tulisan yang saya kirim ke teman-teman di kolom chat itu berpikir bahwa eh, upaya intertekstual yang dilakukan oleh para orientalis itu tentu salah. Dalam pandangan kita itu salah, tentu karena menganggap Quran ditulis oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Tetapi di lain sisi, upaya intertekstual yang dilakukan oleh para ulama dalam hal ini mufasir juga tidak signifikan. Bahkan isu intertekstual, quote and quote, dalam terminologi ulumul Quran disebut sebagai Israiliyat, itu sedikit pejoratif atau sedikit negatif ya. Sehingga praktik intertekstual atau praktik penafsiran berbasis Israiliyat itu sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak lumrah begitu. Nah, ini dia yang kemudian mengawali tulisan ini sehingga kemudian saya membahas, tentu nggak mungkin ya saya membahas semua Al-Quran, itu akan menjadi proyek yang luar biasa. Jadi yang saya lakukan adalah eh, meng- menggunakan satu ayat saja, ya satu ayat saja, tapi begitu rumit dibahas. Kemudian saya bahas melalui dua cara pandang orientalis, cara pandang mufasir. Maaf, mufasir dulu baru orientalis. Nah, dari dua cara pandang ini kemudian saya sintesiskan atau saya elaborasikan supaya apa? Mendapatkan pembacaan ulang yang seimbang. Itu. Kalau di judul kajian kita ini kan saya bilang adalah sebuah sanggahan atas atau terhadap eh, tuduhan polemik anti Yahudi Al-Quran. Kalau teman-teman cek judul yang kami share, ya, eh, subjudulnya adalah sebuah sanggahan, sebuah sanggahan atas atau terhadap tuduhan polemik anti Yahudi Al-Quran. Ini pelan-pelan saja, teman-teman nggak paham nanti langsung tanyakan aja nggak apa-apa. Jadi begini, polemik anti Yahudi itu seringkali digaungkan oleh para orientalis, baik ya orientalis eh, generasi lama, Bram Kiger, Luxemburg dan lain sebagainya, sampai orientalis yang baru, Gabriel Said Reynolds, Angelica Newriff, kemudian juga oleh Joseph Benzin Wisdom dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu isinya adalah khususnya ya, membahas tentang polemik anti-Yahudi. Apa itu polemik anti-Yahudi? Polemik anti-Yahudi itu adalah upaya eh, Muhammad dalam hal ini ya kita sebut aja Islam, upaya Islam melalui Al-Quran untuk melegitimasi kebenaran Islam dan mendelegitimasi Yahudi. Maksudnya begini, kalau kita berbicara tentang Madinah, kita tahu bahwa di Madinah itu adalah ladang persinggungan antar agama, khususnya Islam dan Yahudi. Apa yang terjadi waktu itu adalah bukan cuma persinggungan yang sifatnya ideologis, bahkan persinggungan ini sudah bersifat militer, fisik. Tetapi yang di-highlight oleh para orientalis adalah apa yang tertulis dan tertuang dalam Al-Quran. Eh, Kalau kita baca-baca teks-teks, kita baca ayat-ayat teman-teman ya, polanya akan tampak sekali
Surat Al-Baqarah itu di apa namanya di bagian awal ayat 1 sampai 20 eh, sangat universal, tetapi nanti agak ke belakang ketika membahas tentang apa namanya pembicaraan tentang Sulaiman, pembicaraan tentang Ibrahim sudah mulai apa namanya sudah mulai menunjukkan eh, ketegasan-ketegasannya dalam artian apa namanya yang benar tuh seperti ini gitu. Misalnya eh, gimana itu Mas tolong ingatkan saya Mas apa namanya Mas Alif di surat Al-Baqarah halaman ke apa halaman ke-16 itu lah. Maaf halaman ke-15. Gimana tuh? Ayatnya setengah halaman Quran. Wattaba'u yang tentang Sulaiman. Gimana Harut wa Marut itu gimana? واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك Ah, سليمان وما كفر سليمان ولكن sampai الذين akhir itu ya, كفروا يعلمون الناس سحرا. ya itu. Ya, Jadi ayat itu menegaskan posisi Al-Quran dalam memandang sosok Sulaiman. Tentu dalam artian ini adalah membantah tuduhan eh, kaum-kaum umat terdahulu ya, umat-umat terdahulu terhadap Nabi Sulaiman. Nah, lebih kerasnya lagi sebenarnya ada di bagian awal ya, yang apa namanya fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim itu loh. Tsumma yaquluna hadza min indillah itu. Itu tambah jelas lagi ketika Quran mengatakan celaka bagi mereka-mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian klaim ya bahwa kitab itu adalah dari sisi Tuhan padahal mereka yang menulis sendiri. Ini teman-teman menarik ya. Artinya di bagian awal Al-Quran sebenarnya sudah mulai menyinggung tetapi tidak tidak apa namanya tegas menyebut satu kaum. Uniknya begitu. Hanya bentuknya agak-agak apa namanya konotatif ya. Kemudian makin ke belakang, saya sebut langsung surat Al-Maidah yang menjadi objek kajian saya. Quran makin non sewu ya, dalam bahasa bahasa kita adalah makin berani untuk menyebut Bani Israel itu berani sekali dan tegas sekali bahwa Bani Israel disalah-salahkan di bagian situ. Tentu Quran menyalah-nyalahkan Bani Israel bukan dalam artian yang apa namanya dalam artian yang eh, kepentingan Islam itu sendiri, tapi dalam kepentingan apa namanya keberlangsungan agama Abrahamik. Nah, tetapi apa yang kemudian direkam oleh Al-Quran terkait dengan ketegasan Al-Quran untuk menegur atau bahkan apa namanya ya menyerang orang Yahudi dalam surat Al-Maidah itu dibaca oleh para orientalis sebagai polemik anti-Yahudi. Jadi kita dianggap atau Al-Quran itu dianggap sebagai anti terhadap agama Yahudi gitu. Nah, ini agak rumit juga untuk difahami karena apa? Objeknya sama, fakta realitasnya sama bahwa Al-Quran sedang menegur atau sedang apa bahkan ya tadi saya sebut menyalahkan orang Yahudi, tetapi cara pandang orang Yahudi mengatakan Islam anti terhadap Yahudi. Sedangkan kita memandang orang Yahudi itu tidak seperti itu. Nah, ini yang kemudian jadi apa yang sedang saya bahas dalam artikel yang saya terbitkan itu. Oke, jadi intinya dapat ya bahwa polemik anti-Jewish atau polemik anti-Yahudi itu adalah eh, upaya adalah cara pandangnya, adalah hasil pandangan perspektifnya para orientalis terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sedang berupaya untuk mengalahkan dominasi atau mendelegitimasi Yahudi di Madinah khususnya. Jadi sangat politis sebenarnya. Walaupun eh, apa namanya tema-tema yang diangkat ideologis, tetapi dianggap politis. Oke, kita masuk ke pembahasan inti. Kita masuk kepada objek yang saya bahas. Izinkan saya untuk share ya, tadi yang saya sudah sempat spill di awal. Oke, tampak di layar ya teman-teman.
Tampak di layar ya. Ini Belum, belum ya. belum. Mohon konfirmasi kalau sudah atau belum ya. Sampun, sampun. Oh, sampun. Udah, Terima udah. kasih. Oke. Oke, makasih sudah mengkonfirmasi. Baik, teman-teman. Semoga jelas ya tulisannya. Atau mungkin saya perbesar sebentar. Hmm. Eh, saya agak kesulitan. Ya, besar manual saja. Oke. Oke. Ini kutipan dalam bahasa Inggris ya. That is why we decreed for the children of Israel that whoever kills a soul without its being guilty of manslaughter or corruption on the earth is as though he had killed all mankind. Dalam bahasa Arab, min ajli dhalik katabana ala bani Israel annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini sampai akhir ayat. Ini menjadi objek kajian saya kawan-kawan. Ya, ayat ini menjadi objek kajian saya dan eh, sudah tentu ini adalah ayat dalam surat Al-Maidah ayat 32. Saya sedikit berikan latar daripada surat ini ya teman-teman. Jadi surat Al-Maidah ini khususnya ayat 32 itu perdebatan sebenarnya. Eh saya sebut aja, ya, saya nggak bilang perdebatan, tetapi saya bilang perbedaan aja, perbedaan pendapat antara orientalis dan ulama. Dalam hal ini mufasir atau bahkan fuqaha ya. Kalau orientalis meletakkan meletakkan ayat 32, maaf, saya awali dari ulama dulu mufasir. Ayat 32 ini temanya adalah tentang eh, besarnya dosa atau besarnya kejahatan membunuh yang diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata-kata man qatala nafsan, barang siapa membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin tanpa ada alasan tertentu ya, bi ghairi nafsin itu maksudnya bi ghairi nafsin yang telah dibunuh oleh seseorang orang tersebut au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, atau dengan alasan eh, orang itu dibunuh tanpa melakukan kerusakan misal korupsi atau sebagainya, maka diibaratkan dia telah membunuh seluruh manusia. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kalau dia menghidupkan manusia, maka seorang manusia, satu jiwa, maka dia telah menghidupkan seluruh manusia. Semua mufasir, ya, saya meneliti banyak tafsir tentu, mulai dari klasik sampai kontemporer, mulai dari eh, apa namanya Muqatil bin Sulaiman, eh, iya tafsir Muqatil bin Sulaiman. Maaf, tafsir apa Muqatil bin Sulaiman, saya lupa. Tafsir awal sahabat itu saya lupa siapa namanya lagi ya Allah. Sampai Rashid Ridho kalau nggak salah, atau Muhammad Abduh itu, yang Al-Manar saya teliti. Tentu nggak semuanya, tapi tafsir-tafsir Babon ya. Termasuk Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Tobari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Mereka paling tidak sepakat bahwa ayat ini menjelaskan tentang besarnya dosa membunuh. Kemudian para fuqaha melihat bahwa ayat ini eh, tidak terkategorisasi dalam eh, apa namanya dalil fiqhiyah, ya dalil fiqhiyah yang sifatnya praksis. Kalau kita baca sampai detail misalnya fakaan nama ahyana jami'a, terus walaqad ja'atuhum rusulun bil bayyinat dan sampai akhir itu tidak sama sekali menjelaskan aspek praksis hukum kecuali ayat setelahnya 33. eh Nah, ayat 33 itu oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab kisos atau retribusi. Apa kisos itu bahasa Inggrisnya lupa saya. Intinya kisos ya. Jadi ayat 33 lah yang dimasukkan oleh para fuqaha tentang kisos. Adapun ayat 32 tidak masuk. Lah, itu perspektif ulama. Dalam hal ini pemufasir bahkan fuqaha. Sedangkan kalau perspektifnya orientalis menarik, ayat 32 ya, ayat 32 ini
eh, punya hubungan erat ya dengan apa namanya hukum apa namanya sebenarnya hukum jinayat ya lebih dekat ke jinayat atau bahkan kisos dalam perspektif kita. Ini akan agak panjang teman-teman, tapi intinya begini, kalau para orientalis melihat ayat ini, ya kalau mufasir tidak melihat ayat 32 sebagai kisos, sedangkan orientalis melihatnya sebagai bagian daripada kisos. Tetapi gini, kita tahu bahwa fikih itu dalam perspektif Islam ya tentu, ya hukum kita syariat itu adalah hukum praksis, hukum praksis. Tentu dalam tulisan-tulisan fikih babon, kitab-kitab babon ya fikih, tentu beberapa ayat dikutip kendati dia bukan ayat-ayat praksis, tetapi ayat yang sifatnya sifatnya ayat ide, ayat-ayat ide atau ayat-ayat kita sebut sebagai apa ya gagasan. Nah, tentu apa yang eh, kut- yang disampaikan oleh para orientalis terhadap ayat 32 ini menganggap bahwa ayat 32 sebagai gagasan atas apa namanya alasan mengapa seseorang yang membunuh itu pantas dibunuh. Begitu. Adalah alasan mengapa seseorang yang membunuh pantas dibunuh. Kalau kita cek di tulisan lebih detailnya, ini kalau boleh saya terjemahkan secara bebas ya. A connection between these verses and the account of Abel's murder, which precedes it is suggested by that is why dan seterusnya itu ngomong kayak gini. Hubungan antara ayat ini yaitu ayat min ajli dzalik dengan kisah pembunuhan eh, apa namanya pembunuhan Habil ya oleh Qabil, which yang mana precedes itu mendahului sebelumnya. Itu digambarkan dengan kalimat min ajli dzalik. Jadi gini, ini kalau kita saya ingin bukakan Qur'annya sekalian aja ya. Bentar. Ini agak rumit sekali pembahasannya jujur aja. Eh beri saya waktu sebentar ya teman-teman ya. Quran ah saya pakai ini aja deh. Pakai Quran ini Word. Hmm, Saya stop screen dulu. Mohon maaf teman-teman ya jika pembahasannya tidak bisa saya apa namanya sederhanakan karena memang ini sangat rumit. Jadi tentu teman-teman kalau ikut di kajian-kajian sebelumnya mungkin hari ini akan lebih mudah untuk memahami. Oke, eh saya habis ini saya tunjukkan Al-Maidah ayat 30. Saya tunjukkan dulu ayat eh, sem let's say 25 lah. Nggak apa, sampai 33. Oke, oke. Bentar teman-teman, bentar dikit lagi. Ini saya akan mensegerakan diskusinya biar lebih mudah share dokumen. Oke. eh Bisa dilihat ya di layar. Ini Al-Quran Surat Al-Ma'idah. Agak panjang. Nah ini dia. Ini yang saya kasih tanda kuning itu ayat 32. Lah ayat sebelumnya ini dan beberapa ayat sebelumnya ya. Itu berkisah tentang Qabil dan Habil ya. Bahwa Qabil membunuh Habil. Kemudian di ayat yang 32 min ajli dzalik ini transisi sehingga kemudian Al-Quran di qiraah kita memberikan apa nama ini titik tiga itu sebut apa? Aku lupa lagi. Titik tiga itu ah, ada yang bisa ngingetin nggak? Lupa saya. Titik tiga itu sebutannya apa? Mu'anako Fadil. Oh ya, makasih. Oh Mariam tadi ya. Ya, mu'anakoh. Ya itu kita bisa memilih berhentinya. Karena apa? Ini sebenarnya transisi kawan-kawan. Jadi
Min ajli dzalik ini adalah ayat apa? Sebuah kalimat transisi. Sedemikian pula atau artinya demikian oleh karena itu. Nah, ayat yang saya biru-biru ini ya itu yang menjadi objek kajian kami. Jadi begini kalau bisa kita sederhanakan, ayat sebelumnya itu berkisah tentang Qabil Habil yang Qabil membunuh Habil. Kemudian dengan dalil tersebut Al-Quran mengatakan oleh karena itu Katabana ala Bani Israel telah kami tetapkan kepada Bani Israel annahu bahwasanya man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Oleh karena kisah tersebut, oleh karena kisah tersebut telah kami tetapkan, kata benar, telah kami tetapkan kepada Bani Israel bahwasanya orang yang membunuh satu nyawa tanpa alasan tertentu, maka dia telah sama aja membunuh seluruh manusia. Lah ini menurut orientalis ini nggak nyambung. Apa hubungannya antara kisah Qabil Habil dengan apa namanya Bani Israel? Ini menurut orientalis nggak nyambung. Nah, oleh para ulama atau mufasir itu dijelaskan. eh Misalnya saya sebut Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa mengapa kok Bani Israel yang di-highlight? Alasannya adalah satu, em, Bani Israel itu telah membunuh banyak nabi. Karena telah membunuh banyak nabi, maka menjadi alasan kuat untuk Al-Quran menegur langsung. Yang kedua, alasan yang sering kali dikutip juga para ulama dan menjadi basis apa yang ingin saya sampaikan adalah Bani Israel itu dalam artian ini Yahudi di Madinah itu adalah kaum yang sedang bersinggungan keras dengan orang-orang Islam, dalam hal ini adalah agama Islam. eh dan persinggungan itu bersifat teologis. Maka Al-Quran dalam hal ini berupaya untuk mengingatkan kembali apa yang telah dilupakan atau dilalaikan oleh orang Yahudi di Madinah. Apa yang mereka lalaikan adalah hukum kisos. Sebenarnya itu. Tetapi ini nggak populer. Pendapat ulama ini nggak populer dan cenderung eh, apa namanya tidak diwujudkan dalam bentuk yang konkret dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hukum kita, hukum legal kita. Justru perspektif eh, orientalis ini lebih apa ya, lebih sophisticated ya, sophisticated lupa deh. Lebih lebih maju dalam artian maju adalah terbuka. Tidak dalam rangka membandingkan ya atau mengutamakan orientalis tidak, tapi saya ingin menilai secara objektif apa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa orientalis cenderung untuk lebih eh, keras dalam apa namanya membahas intertekstual. Jadi apa yang dilakukan sama orientalis adalah seperti ini. Ini saya tutup dulu share-nya. Apa yang dilakukan sama orientalis adalah menjelaskan hubungan tersebut. Hubungan antara ayat 32, koneksi ayat 32 dengan kisah sebelumnya. Dan menghubungai dengan salah satu kitab fikih ya. Salah satu kitab fikih yang ditulis di abad 2 dan bersumber dari Bible. Kitab fikih orang Yahudi tentunya disebut dengan Misnah. Saya bisa kasih apa namanya keterangan di sini. Maaf, saya kasih apa namanya highlight di sini. Lah, M itu Misnah, Sanhedrin itu babnya. Ditranslasikan oleh Danbi. Jadi ini kutipan kitab Misnah. Kalau ini bagian atas ya, eh oke, maaf maaf salah. Bagian atas ini komentar dari Gabriel Said Reynolds. Ini komentarnya, kemudian ini kutipannya. Jadi begini teman-teman, dalam kitab Misnah dijelaskan luar biasa tentu. Mengapa kok kemudian eh, kitab Misnah itu mengutip Bible ya di Genesis. Saya lupa ayat dan pasal berapa ya, tetapi intinya begini. Di Bible itu tertulis bahwa
ketika uh, Qabil ya membunuh Habil, itu yang terjadi adalah the blood of your brother cry. The bloods of your brother cry. Kita pahami bahwa kata bloods itu adalah plural atau jamak. Ya, karena ada tambahan s di belakang kata blood yang artinya darah. Sehingga terjemahnya adalah darah-darah. It says not, ini tidak dikatakan the blood of your brother. Padahal yang dibunuh adalah Habil. Tetapi mengapa penyebutan dalam Bible itu menggunakan jamak, yaitu bloods? Oke. Ini mengartikan bahwa makna dari bloods itu adalah his blood, darahnya Habil, dan darahnya of his posterity. His blood and the blood of his posterity. Posterity ini bisa kita artikan sebagai keturunan atau calon keturunan. Artinya begini, ketika Habil terbunuh oleh Qabil, itu mengartikan bahwa yang meninggal adalah Habil dan potensi keturunan yang lahir dari Habil. Ini yang disebut oleh yang disebut dalam kitab Misnah, mengutip Bible di Genesis. Genesis itu bab kejadian di bagian pertama Perjanjian Lama. Nah, dari sini kemudian ya, ketika dilebih lebarkan apa yang terbahas dalam apa namanya yang dibahas eh, dalam Misnah sebenarnya berkaitan dengan yang tadi saya telah singgung jinayat dalam bahasa kita atau kisos, yakni konsekuensi ketika yang saya ingat ya, ini jelas yang saya ingat adalah jadi Mishnah itu berbicara tentang konsekuensi ketika seseorang memberikan kesaksian palsu, oke, atau kesaksian yang salah sehingga kemudian orang yang kita berikan kesaksian itu dibunuh atau dihukum mati. Ini sebenarnya mirip dengan apa yang berada di Quran terkait dengan hukum persaksian ya atau tuduhan gitu. Artinya masih dalam kerangka besar hukum apa nama hukum jinayat yang diantara juga salah satunya kisos. Menariknya adalah eh, ini kitab kitab Misnah ini disebut oleh para orang Yahudi sebagai kitab suci. Padahal kita tahu kitab suci itu dalam bahasa Islam ya adalah ya apa yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Baik nanti berupa Al-Quran atau Taurat atau Injil. Tetapi dalam perspektif orang-orang Yahudi, Misnah sebagai kitab fikih mereka atau legal ya kitab kitab hukum mereka itu adalah kitab yang suci. Kenapa dibilang suci? Ini saya tidak tunjukkan di dalam dalam layar teman-teman, tetapi itu dibahas oleh salah satu pengamat ya, oleh salah satu peneliti bahwa orang Yahudi menganggap Misnah itu suci karena mempreservasi atau melindungi atau apa namanya menjaga ajaran kitab terdahulu yaitu kitab Al-Qur'an, kitab Taurat. Di situ dia eh, Misnah ini diletakkan sebagai uh, suci dalam artian yang sakral, sacred, dan tidak ada celah salah gitu. Nah, ini membedakan dengan paradigma kita berbeda di sini dengan orang Yahudi. Kalau kita yang suci ya Quran ataupun hadis gitu. Sedangkan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama setelahnya itu terinspirasi adalah bentuk bukan intisari tentunya adalah penjelasan dari Al-Quran yang tentu tidak lepas dari sebuah kesalahan atau lepas dari perspektif yang terbatas. Berbeda dengan orang Yahudi. Oke, balik lagi kepada topik ya. Jadi teman-teman, apa yang terkutip dalam Misnah ini, apa yang terkutip dalam Misnah ini sekali lagi menegaskan bahwa kisah Qabil Habil itu menjadi penjelasan mengapa min ajali dzalik katabana ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin itu bermakna bahwa membunuh satu nyawa itu sama saja membunuh banyak nyawa atau seluruh manusia karena yang disebut banyak manusia itu adalah
potensi yang akan lahir dari orang yang terbunuh. Nah, apa yang berbeda dengan para ulama? Ulama tidak sama sekali menjelaskan hal serupa. Karena para ulama pun atau mufasir dalam hal ini, dalam menjelaskan mangqatala nafsan bi ghairi nafsin ila akhirih itu saling berbeda pendapat dan tidak punya eh, apa namanya pemahaman yang sepakat A gitu. Tetapi pada intinya mereka mengatakan dosa besar membunuh gitu. Intinya di situ bahwa dosa besar membunuh. Tidak menjelaskan makna secara semantik atau secara tekstual apa maksud dari membunuh satu sama dengan semua manusia. Begitu. Para ulama nggak menjelaskan. Justru penjelasan ini muncul dari para orientalis dan apa yang dikutip sama orientalis adalah dari misnah. Nah, ini yang kemudian eh, saya sebut sebagai interseksi atau pertemuan. Oke, tanpa mendiskreditkan para ulama, tentu dalam hal ini saya tetap mengatakan ulama yang benar. Kendati upaya dari ulama untuk mentafsirkan Al-Quran itu tidak seterbuka para orientalis. Akhirnya apa yang terjadi adalah kita kehilangan momentum, maaf dalam hal ini para ulama kehilangan momentum untuk menelusuri hubungan interteks dalam Al-Quran yang berhubungan dengan people atau kitab-kitab terdahulu. Nah, ini Misnah ataupun Bible itu sendiri. Sehingga kemudian penafsirannya cenderung penafsirannya cenderung apologetik atau ya ijtihad sendiri tanpa kemudian mencari makna yang benar-benar muncul dari tulisan sebelumnya. Karena apa? Mengapa kok demikian? Karena sekali lagi para ulama dalam konteks Israiliyat saja sudah sangat pejoratif. Cenderung pejoratif, mohon maaf. Cenderung pejoratif. Apalagi membuka keran atau membuka wacana baru pembacaan Israiliyat yang lebih luas, bukan cuma di Bible, dalam artian ini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Injil, Taurat dan Injil, Alkitab bahkan, tetapi eh, ya alih-alih membuka mereka malah ini sedikit menutup diri. Tetapi tidak masalah karena walaupun seperti misalnya Rashid Ridha, Muhammad Abduh, ya, Rashid Ridha itu mengutip apa namanya mengutip Bible ya, Genesis dikutip, tetapi tidak mengutip Misnah. Kecurigaan saya adalah satu tentu mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Gabriel Setrinol bahwa para ulama ya cenderung tertutup itu. Yang kedua adalah asumsinya yang paling mungkin adalah para ulama tidak memiliki paradigma atau pemahaman yang utuh terkait dengan tradisi biblikal, tradisi keagamaan umat-umat sebelumnya, atau paling tidak punya eh, akses untuk mencari referensi ini, gitu. Oke, itu yang terjadi ya. Ini pembahasan yang saya sampaikan terkait bagaimana perbedaan ya, interseksi antara ulama dan para orientalis. Kita masuk ke tema inti. Eh, Teman-teman bisa dicek secara lebih detail di bagian ini. And it should not be missed that all of this connected to Quran's anti-polemic Jewish ya, the Quran's anti-Jewish polemic. Oke, ini yang ingin saya tegaskan di diskusi malam hari ini. Tadi penjelasan sebelumnya mohon maaf kalau agak rumit dan terkesan jelimet ya, karena memang jelimet. Oke, dan saya tidak menampilkan apa namanya, tidak menampilkan slide sama sekali, tidak menampilkan PPT, mohon maaf, ya, saya hanya apa retorika saja dan narasi. Baik, to the point. Eh, kita balik ke tema kajian kita bahwa Al-Quran itu dituduh para orientalis sedang melakukan polemik anti Yahudi. Oke, eh, oke, saya stop share dulu. Oke, kita balik lagi. Ini bagian paling rumitnya kawan-kawan. Jadi polemik anti Yahudi ini eh, menjadi gagasan yang dituduhkan pada Al-Quran. Karena Al-Quran seringkali ya tradisi biblikal, mengutip tradisi biblikal tanpa konteks yang tepat dan malah digunakan sebagai justifikasi politis untuk mendelegitimasi orang Yahudi di Madinah. eh itu itu dilihat oleh para orientalis karena orientalis tidak terbuka dengan
teks-teks hadis atau tidak terbuka dengan konsep ulumul Quran. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena data hadis mengatakan bahwa Al-Maidah 32 itu turun dengan kondisi atau konteks yang eh, tidak langsung berbicara kepada orang Yahudi sebenarnya. Tetapi ada konteks sejarah yang waktu itu terjadi dan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh sebuah kabilah, sebuah kelompok masyarakat. Kita sebut sebagai Urainah. Jadi orang Urainah ini melakukan kejahatan yang luar biasa, membunuh, merampok, ya, dan menyiksa. Kemudian apa namanya, Al-Quran itu turun menjelaskan eh, apa yang harusnya Rasulullah lakukan kepada mereka. Ini akan panjang dan saya tidak ingin menjelaskan lebih detail. Teman-teman bisa baca di teks di artikel saya. Tapi intinya adalah itu salah satu latar belakang penurunannya. Yang kedua adalah eh, kalau kita melihat secara munasabah, ya, kalau kita melihat secara munasabah sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh para ulama, khususnya mufasir, bahwa hubungan antara kisah kisah Qabil Habil dengan eh, apa namanya surat Al-Maidah ayat 32, hubungan antara kisah Qabil Habil dan apa namanya Al-Maidah 32 itu adalah teguran kepada para teguran Al-Quran kepada orang Yahudi yang telah melalaikan hukum mereka. Jadi terdapat sebuah hadis, teman-teman, ini menarik sekali dan di tidak terjangkau jika kita tidak melihat kitab-kitab Babon, kitab-kitab tafsir Babon seperti At-Tabari, uh, uh, Mafatihul Ghaib dan lain sebagainya. Apa hadis yang dikutip oleh para mufasir terkait dengan ayat ini? Uh, Pernah dalam satu momen di mana orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah terkait dengan hukum kisos. Dalam hal ini adalah hukum zina. Jadi zina itu kan, maaf, zina atau kisos ya. Ya, hukum rajam. Saya sebut aja hukum rajam. Jadi eh, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa hukum rajam itu seperti ini, nah apa yang kemudian dikatakan oleh orang Yahudi adalah enggak, kami tidak menganggap hukum tersebut dalam kitab kami seperti itu. Artinya gini, orang Yahudi waktu itu mengatakan bahwa kepada Rasulullah, enggak Rasul, apa yang tertulis dalam kitab kami itu tidak berarti seperti itu. Kami menganggap perintah rajam itu tidak seperti itu. Nah, itu. Jadi ditafsirkan secara berbeda oleh para orang Yahudi. Berbeda dengan Rasul yang menjelaskan sebagaimana tertulisnya. Nah, di sini letak perbedaan mereka. Jadi orang Yahudi punya pendapat sendiri, Rasulullah tetap memegang teguh apa yang tertulis secara tekstual, secara secara apa ya, apa adanya dalam kitab mereka. Yang kemudian sama mereka ditafsirkan secara berbeda. Itu kecenderungan para apa namanya orang Yahudi. Nah, kemudian secara terus terang kemudian eh, orang dari sinilah kemudian berangkat sebuah gagasan yang seringkali ulang-ulang oleh para ulama terkait dengan tafsir Quran surat Al-Maidah ini adalah Al-Quran sedang menegur orang Yahudi yang telah melupakan hukum mereka terdahulu. Nah, mengapa kok mengutip surat kisah Qabil Habil dalam untuk menegur mereka? Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini berbeda dengan apa yang apa yang dilakukan oleh dalam kitab Misnah, bahwa kisah tersebut digunakan sebagai penjelasan alasan mengapa orang membunuh satu orang sama aja membunuh banyak orang. Tetapi dalam Al-Quran itu digunakan untuk menegur. Mengapa digunakan? Karena itu dekat dengan tradisi mereka. Supaya mereka mau membuka kitab mereka lagi, supaya mereka mau untuk merenungi bahwa mereka sedang melupakan ajaran yang real, ajaran yang sebenarnya, yang hakiki dari apa namanya agama mereka yang sebenarnya. Mereka cenderung untuk menafsirkan sesuai dengan konteks dan melupakan maksud sebenarnya. Itulah kemudian Rasulullah dalam hal ini Al-Quran mengajak.
orang Yahudi untuk kembali kepada fitrah mereka. Itu maunya gitu. Nah, artinya bukan polemik anti-Jewish, bukan polemik anti-Yahudi, tetapi Al-Quran sedang mengajak Yahudi untuk bersatu padu, mengembalikan esensi, mengembalikan substansi kitab-kitab yang telah ada sebelumnya, yaitu Quran, Taurat dan Injil, Zabur dan lain sebagainya, sebagaimana adanya, tanpa dibumbu-bumbui dengan penafsiran yang justru menjauhkan dari makna yang dikehendaki kitab itu sendiri. Nah, berbeda sekali lagi realita yang terjadi yang ada dalam Al-Qur'an itu dilihat secara berbeda oleh para orientalis melihat Al-Qur'an itu sedang melakukan upaya politis untuk memenangkan dominasi teologis di Madinah. Ya sekali lagi ini muncul karena paradigma orientalis yang menolak Al-Quran sebagai bagian eh, transmisi keagamaan Abrahamik. Karena orientalis menolak bahwa Al-Quran itu wahyu. Nah, karena itulah kemudian para orientalis dengan kekehnya mau dari orientalis abad-abad yang lama, dalam arti generasi lama sampai generasi yang terbaru pun tetap sama melihat Al-Quran ya sebagai tulisan Muhammad, sebagai karya Muhammad, kutipan apapun yang diambil dari Bible oleh Muhammad adalah kreasi Muhammad. Ya kita sayangkan karena upaya Al-Quran, karena upaya Al-Quran menggandeng atau menggunakan kitab-kitab terdahulu untuk dikutip dalam Al-Quran itu adalah untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada khittah, kembali kepada fitrah mereka, tetapi mereka melihat itu sebagai pengkutipan yang sembrono atau pengkutipan yang kreatif dan lain sebagainya. Bahkan menuduh Al-Quran sebagai kitab yang isinya anti-Jewish atau anti-Yahudi. Inilah kemudian menjadi eh, problematika penafsiran ketika paradigmanya terlalu positivistik, terlalu reduksionistik. Karena hanya melihat Al-Quran ya dari aspek-aspek yang terjangkau oleh data dan 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 mata. Dalam hal ini adalah tadi Al-Quran dilihat sebagai sesuatu yang mirip atau sama dengan Bible, kemudian dianggap Bible itu mengutip, Al-Quran itu mengutip. Tanpa melihat Al-Quran sebagai sesuatu yang transendental. Dalam hal ini mereka tidak melihat Al-Quran sebagai sesuatu dari cara pandang yang meta historis atau meta positivistik atau meta reductionistik. Tapi murni Quran dilihat sebagai objek kajian tanpa melihat Al-Quran sebagai esensi yang transidental, dalam hal ini sebagai wahyu. Nah, ini kecenderungan orientalis dan menjadi paradigma tradisi tradisi studi Quran di Barat. Saya menyayangkan ini juga sering adopsi oleh eh, perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ketika kita menggunakan orientalis ya kita ya menginginnya Al-Quran dijadikan sebagai objek tanpa melihat Al-Quran sebagai wahyu. Ya justrunya inilah perdebatan yang muncul. Inilah perdebatan yang muncul. Kita dan konsekuensinya sangat jelas. Bagaimana kemudian hasil yang diberikan oleh para orientalis terhadap Al-Quran dan bagaimana pandangan yang kita inginkan terhadap Al-Quran. Nah, ini kemudian menjadi polemik yang sekali lagi saya ingin tegaskan, Al-Quran tidak lagi sedang melakukan polemik anti-Jewish. Al-Quran sedang ingin mengajak mereka, Yahudi, kembali kepada eh, agama Abrahamik yang sebenarnya. Karena Al-Quran sendiri pun mengapresiasi orang Yahudi. Al-innal ladzina amanu wa amin solihat innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di situ Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 69 insyaallah atau 64 bahwa mau dia Yahudi atau Nasrani ya selama mereka beriman kepada Tuhan, pada Allah dan yaumil akhir, kemudian melakukan amal baik yang mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa kalau majmun darobihim. Artinya
apapun label keagamaannya selama esensinya sama ya sudah. Tetapi keinginan Al-Quran untuk mengajak mereka kembali pada inad dina indallahil Islam itulah kemudian ditolak sama orang Yahudi dengan menuduh itu sebagai polemik anti Jewish. Terima kasih teman-teman, itu pembahasan kali ini. Mohon maaf agak ribet dan sedikit sangat sangat rumit. Jika teman-teman tidak ada beberapa titik yang teman-teman tidak pahami dari penjelasan saya bisa ditanyakan langsung. Untuk lebih detailnya bisa download di artikel saya di mana itu jurnal Usuluddin ya. Eh, Nanti saya akan share linknya begitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika penjelasannya panjang dan eh, menjenuhkan ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo saya tunggu. Monggo. Baik, saya rasa tidak ada yang bertanya, nggih. Cukup. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan mengakhiri diskusi kali ini. Eh, oh, pertanyaan, monggo Mbak Nairil. Hmm, Silakan. Mohon dinyalakan saja apa namanya mic-nya, mikrofonnya. Langsung bertanya, jangan ditulis ya. Karena ini saya record, nanti tulisan jenengan tidak terdengar, nggak terlihat nanti tulisannya. Karena record itu hanya merecord video, bukan tulisan, kalau nggak salah. Monggo. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau izin mau bertanya. Waalaikumsalam. Kan katanya tadi niku Al-Quran niku ingin mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali ke fitrahnya yang sesuai kitab-kitab terdahulu. Hmm. Padahal kan kalau padahal di ayat yang Al-Baqarah ayat 6 niku kan sudah kayak Al-Quran itu sudah memberikan instruksi kalau bahwasanya sama aja bagi orang-orang yang apa ya bahwasanya sama aja bagi orang-orang yang tidak percaya, baik Nabi Muhammad itu memberikan peringatan ataupun tidak, ya sama aja mereka tidak akan beriman gitu. Hmm. Ya, nonton. Oke. Ini begini ya. Kita harus memaknai eh, apa maksud dan tujuan dari ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Eh Gimana itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa 'ala sam'ihim ghisyawatu wa lahum 'adzabun alim. Kita harus bisa memaknai apa maksud ayat itu. Itu eh bukanlah ayat itu berposisi untuk menegasikan semua kemungkinan orang Yahudi atau non-Muslim dalam artian ini kafir ya, maaf non-Muslim ya, memeluk agama Islam atau beriman kepada Allah. Ayat ini sekali tidak dalam rangka untuk menegasikan secara absolut. Kemungkinan orang non-Muslim untuk kembali kepada Islam itu sangat besar. Apa misalnya? Contoh konkretnya adalah orang-orang Yahudi yang masuk Islam dan menjadi salah satu menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya tentang kitab-kitab terdahulu. Sebut namanya eh, Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Kemudian siapa lagi itu saya nggak hafal nama-namanya. Mohon maaf. Eh, Sangat mungkin terjadi. Tetapi mengapa ayat itu turun? Itu menjelaskan tentang kategorisasi. Satu ya, bahwa kategori ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada yang munafik. Adapun orang kafir dalam hal ini, Rasulullah diingatkan untuk tidak terlalu berharap mereka masuk Islam, karena bagaimanapun hidayah itu ya minallah.
Kan coba kita pahami secara letterlek saja. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama aja loh Nabi Muhammad, kalau engkau wahai Nabi mengingatkan ataupun tidak, ya mereka tidak akan sadar. Tapi bagaimanapun hidayah itu minallah. Lah itu loh maksudnya. Jadi supaya Rasulullah tidak kemudian apa namanya apa namanya terlalu memaksakan diri untuk mengislamkan atau memaksakan orang lain masuk Islam. Enggak. Itu satu. Karena nanti didukung dengan beberapa ayat yang lain ya di surat-surat yang lain tentang eh, kemustahilan semua orang memeluk agama Islam. Oke. Kemudian lantas apa hubungannya? Apa hubungannya ayat ini dengan eh, permintaan atau ajakan Al-Quran kepada orang Yahudi supaya orang Yahudi mau kembali pada khittah adalah ini. eh Ketika Al-Quran menggunakan lafaz kafaro, itu artinya sudah mutlak tidak bisa. Artinya gini, mutlak tidak bisa itu ya dia udah nutup. Kecuali kemudian Allah membukakan dengan hidayah. eh Mengapa kemudian orang Yahudi diajak kembali untuk kembali pada khittah, sedangkan Al-Quran sendiri sudah menegaskan seperti itu? Adalah supaya Rasulullah eh, apa namanya kita sebut apa ya bahasanya? Untuk bisa mengucapkan kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu benar-benar mantep. Kenapa ya? Gini loh. Jadi Rasulullah itu susah. Gitu. Jadi Rasulullah itu susah. Satu di-spill bahwa hidayah itu milik Allah. Gitu. Hidayah itu dari Allah. Kewajibanmu itu berdakwah. Ya pasti ada yang kafir, pasti ada yang menolak. Tapi kamu tetap harus berdakwah. Itu susahnya. Kamu bayangkan, kita berada di posisi seperti itu. Dikasih tahu hasil akhirnya, tetapi kita wajib menjalaninya. Itu susah sekali. Dan itu Rasulullah. Lah, sehingga perjuangan Rasulullah menyampaikan kepada orang kafir dalam hal ini eh, Yahudi ya, untuk sadar dan kembali pada khittah, itu adalah perintah transendental dan kesadaran transendental bahwa apa yang aku lakukan bukan untuk non sewu ya, bukan untuk atau supaya mereka masuk Islam, enggak, tapi murni karena perintah Allah. Ketika diniatkan seperti itu, Allah sendiri mengatakan, "Ya, enggak iso Muhammad, enggak iso." Itu satu. Jadi bekal dakwah Rasulullah itu. Yang kedua adalah supaya dakwah kita itu kepada orang Yahudi itu tidak cenderung memaksa. Sudah kalau dia Sudahlah kalau kemudian dialog nggak bisa, jangan sampai kita angkat senjata. Nggak apa-apa berbeda, asal tidak saling eh, apa konfrontasi fisik atau bahkan ya bukan fisik lah, atau bahkan saling memberikan makar satu sama lain enggak. Kalau yang berbeda udah berbeda aja, tapi kita bersaudara misalnya kayak gitu. Itu sebuah kesadaran yang ingin ditanamkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Muslim, tentu melalui Rasulullah. Jadi begitu yang ingin saya jelaskan bahwa eh, kan ayat ini tidak sedang menegasikan secara mutlak atau absolut kemungkinan orang non-Muslim masuk Islam. Tidak. Karena orang non-Muslim itu bukan berarti kafir. Kafir itu kalau sudah menutup diri. Nah, itu pun ketika mereka menutup diri, ya Allah tetap tetap memberikan, tetap apa ya, tetap punya kuasa untuk membukakan penutup itu. Dan itu bukan berada di kuasanya kita sebagai manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak. Begitu ya. Jadi ini satu bekal dakwah, ya. Dua adalah menunjukkan bagaimana susahnya jadi Rasulullah. Karena Rasulullah itu sudah diberikan spill out bagaimana hasil akhir dakwahnya. Tetapi beliau tetap harus dakwah. Beliau sudah dikasih tahu nanti itu orang akan menolak dakwahmu. Ya Allah, Rasulullah itu sudah tahu, tapi tetap suruh dakwah. Nah itu susah. Anda disuruh kuliah, tapi Anda tahu bahwa hasil dari kuliah Anda adalah pengangguran, tapi Anda tetap harus kuliah itu, misalnya kayak gitu. Itu ya berat. Kayak gitu loh kira-kira. Tapi Rasulullah melakukan, menunjukkan bahwa perintahnya Allah itu di atas nalar pemahaman kita.
ya niat ikhlas itulah yang saya sebut. Itulah jawaban saya Mbak, ya Mbak Neril, semoga memuaskan, kalau tidak ya nggak masalah. Semoga mendapat jawaban dari yang sumber yang lebih kredibel. Itu aja. Gimana Mbak Neril? Ya, Alhamdulillah puas banget Ustadz. Matur nuwun Ustadz. Ya sami-sami, sami-sami. Oke, yang lain teman-teman? Oke, baik, kalau tidak ada akan saya akhiri ya. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi karena pembahasan ini termasuk terkategori sebagai pembahasan yang sangat rumit. Dan saya hanya bisa menjelaskan lewat via Zoom. Kalau kita bisa berjumpa dan bersua secara face to face itu akan lebih memudahkan tentunya. Akan saya jelaskan lebih detail dan lebih rigid sebagaimana yang tertulis dalam artikel, bahkan lebih daripada artikel bahkan. Tapi mohon maaf, ini keterbatasan. Jadi ala kulli hal ana astaghfirukum ala kulli khati'ati wa kulli dha'f quwwati ala dha'fi quwwati. Terima kasih teman-teman. Kita akan bertemu di diskusi-diskusi setelah selanjutnya di hari yang sama malam Ahad ya. Kita isi malam Ahad kita bukan dengan malam mingguan. Intinya gitu. Ya, dengan diskusi dan sharing ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.